Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Rizky Arifin dari kelas Manajemen dan Proses TI A, kelompok 4 atau tim Avenger. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang salah satu bagian dari wiki pengembangan software yang berjudul Metode dalam Pengembangan Software. Nah, dalam proses pengembangan perangkat lunak atau software, biasanya itu digunakan sesuatu yang bernama SDLC. Apa itu SDLC? Metode SDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. Metode SDLC hadir untuk membantu dalam pengembangan produk. Metode ini memiliki banyak jenisnya. Berikut adalah 4 metode SDLC yang cukup populer dalam pengembangan software. Nah, yang pertama ada metode waterfall. Bisa dilihat ini ada ilustrasi dari proses waterfall ini. Metode SDLC yang pertama adalah waterfall. Metode waterfall adalah metode kerja yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Disebut waterfall karena mengalir satu arah ke bawah, seperti air terjun. Nah, bisa dilihat di gambarnya ini. Metode ini dari tiap tahapannya mengalir ke bawah seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahapan yang ada. Jadi misal kita ada di tahap pertama yaitu requirement gathering and analysis. Nah, harus dilanjutkan dulu ke desain baru bisa ke implementasi dan seterusnya. Tidak bisa misal dari requirement gathering dan analysis langsung ke implementasi. Nah, karena cukup kaku. Nah, waterfall sendiri itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, kelebihan dulu. Untuk kelebihan yang dimiliki oleh waterfall, yaitu memiliki proses yang terurut sehingga pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah. Yang kedua, cocok untuk sistem dengan kompleksitas rendah. Dan yang ketiga, setiap proses dilakukan tidak tumpang tindih. Nah, tapi waterfall ini juga memiliki kekurangan. Kurangannya yaitu waktu pengerjaan yang relatif lama. Nah, itu dari karena harus menunggu tahap sebelumnya selesai, tidak boleh meloncat. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih mahal karena, ini berhubungan dengan poin sebelumnya, karena waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih lama, dan model waterfall ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. SDLC selanjutnya yaitu bernama prototype. Metode SDLC selanjutnya adalah prototype. Metode prototype adalah metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Metode ini bertujuan mengembangkan model menjadi perangkat lunak yang final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Metode prototype ini memiliki tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Sebagai suatu metode yang sering digunakan, metode prototype pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk berikut adalah kelebihan dari metode prototype. Yang pertama, mempersingkat waktu pengembangan perangkat lunak, dan yang kedua, penerapan fitur menjadi lebih mudah karena pengembang mengetahui apa yang diharapkan oleh konsumen atau klien. Nah, berikut adalah kekurangan dari metode prototype. Proses yang dilakukan analisis dan perencanaan terlalu singkat dan kurang fleksibel jika terjadi perubahan. Lanjut ke SDLC yang ketiga, ada Agile. Nah, metode SDLC ketiga adalah Agile. Metode Agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek, namun diperlukan adaptasi yang cepat dari developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, itu sesuai dengan namanya Agile, jadi sangat tahan dengan perubahan-perubahan yang datang. Nah, dari situ metode Agile ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu perubahan. Nah, ini perubahan dapat dengan cepat ditangani. Yang kedua, proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif cepat dan tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Yang ketiga, klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program karena perubahan yang cepat dan bisa ditangani.
Tapi metode agile ini mempunyai kelemahan juga. Yang pertama, metode ini kurang sesuai dengan tim yang besar. Nah, tim yang besar ini kurang lebih jumlahnya lebih dari 20 orang. Yang kedua, tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Dan yang keempat, metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Yang SDLC keempat ada Fontaine. Nah, menurut metode SDLC yang terakhir adalah Fontaine. Metode Fontaine adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana jenis tahapan masih sama, namun beberapa jenis tahapan boleh didahulukan atau dilewati. Tetapi ada tahapan yang tidak bisa dilewati. Contohnya seperti desain yang diperlukan sebelum implementasi. Nah, jika desainnya dilewati, maka kan kalau dipikir-pikir tidak bisa diimplementasi. Itu karena metode Fontaine ini adalah perbaikan dari metode waterfall, maka kekurangan dan kelebihannya hampir mirip dengan waterfall. Kelebihannya yang pertama adalah memiliki proses yang terurut, sehingga proses pengerjaan dapat terjadwal dengan baik dan mudah, cocok untuk sistem kompleksitas rendah, dapat melewati atau mendahulukan beberapa tahapan, dan setiap proses tertentu itu tidak dapat saling tumpang tindih. Kekurangannya, yang pertama, waktu pengerjaan relatif lama karena harus menunggu tahapan ini selesai. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan lebih mahal. Yang alasan ketiga, model Fontaine ini kurang cocok untuk pengembangan proyek yang memiliki kompleksitas tinggi. Oke, mungkin sekian dari saya terkait metode dalam pengembangan software ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.